Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Uh, First of all, I'm so sorry for the troubles we have today, that the internet connection is not good, so we cannot continue our Zoom meeting. Mohon maaf ya, tadi saya sudah mulai Zoom meeting tapi gara beberapa kali terputus, jadi saya putuskan ya udahlah kita offline aja. Artinya bukan berarti kelasnya dibatalkan, tapi offline-nya ini saya rekam pembahasannya ataupun tentang Zoom tadi melalui screen recorder, kemudian nanti di-share ke kalian. Oke. Jadi pertama kali kemarin ada evaluasi mengenai pelajaran daring ini dari yang sebelumnya menggunakan full Zoom setiap meeting. Setelah ditimbang lagi, dievaluasi kendala dan berbagai macamnya, akhirnya itu diputuskan Zoom tidak diadakan setiap pertemuan. Untuk itu saya sudah menyiapkan aplikasi backupnya ya. Jadinya kalau tidak Zoom meeting itu kita bukan berarti nggak ada kegiatan, ada ya. Nanti saya siapkan materinya. Sekarang yang perlu kalian lakukan yaitu bergabung ke aplikasi yang sudah saya siapkan, yaitu Google Classroom. Platform, bukan aplikasi ya, ini platformnya Google Classroom. Jadi tadi malam untuk 11 IPA 3 dan 11 IPA 4 sudah saya sharekan melalui Walas kode kelasnya. Tapi setelah saya lihat itu hanya beberapa, udah banyak tapi artinya belum semua yang bergabung. Oke, bagi yang belum tahu, jadi caranya begini. Coba buka di Google, search saja Google Classroom. Kemudian nih, kalian pilih bagian yang paling atas. Nanti, bukan. Ini karena saya sudah daftar sebagai guru, makanya tampilannya seperti ini. Nah, ini kita ada 2 kelas ya. Yang warna pink ini yang bahasa Inggris peminatan, yang warna kuning bahasa Inggris wajib. Jadi itu yang wajib 11 IPA 4 masih 19 yang gabung, 11 IPA 3 27. Oke, coba saya praktekkan gimana cara gabungnya kalau sebagai siswa. Saya ganti akun dulu. Oke, mungkin kalau laptop kalian sudah terpasang Gmail, itu kalian tinggal nekan aja nanti. Tapi kalau belum, kalian masukkan email dulu. Diminta email. Nah, seperti ini. Mohon maaf ya, agak sedikit lama menunggu. Nah, ini. Nah, jadi nanti setelah kalian buka Google Classroom tadi akan tampil seperti ini. Yang di pojok kanan atas itu ada tanda tambah seperti ini, jadi kalian tekan. Nah, nanti kemudian kalian tekan ini, gabung ke kelas. Nah, coba kalian masukkan kodenya. Kode yang saya kirim melalui Walas. Nah, saya cobakan untuk masuk di IPA 3 ya, 11 IPA 3. Ini yang Walasnya Bu Cici saya cobakan, saya lupa 11 IPA 3 atau 11 IPA 4. Jadi kodenya saya kirim tadi malam itu nih, B H G F K Q P.
Oke, gabung. Tekan gabung. Oh, itu untuk yang kelas peminatan ya. Saya kan ada ngirim 2 kode. Bahasa Inggris wajib sama bahasa Inggris yang peminatan. Oke, jadi kalian sudah tergabung di kelasnya secara otomatis setelah masuk kode. You are already joined in the group. Jadi yang kalian lakukan ini kelasnya. Nah, ini sama nih. Nah, kita lihat anggotanya. Nah, ini gurunya Pak Setiawan. Karena saya dulu akun, saya masuk sebagai siswa 1. Teman sekelas. Nah, ini ada masih 8 ya. Oke, nggak masalah. Sekarang yang kalian perlu lakukan di Zoom ini yaitu kegiatannya, tugas misalnya. Itu bisa kalian lihat di tugas kelas ada listening. Nah, artinya sini saya sudah memasukkan kelas tentang listening atau tugas gitu. Oke. Jadi ini ada tugas tentang yang peminatan kemarin. Nah, ini videonya kemarin sudah saya share linknya di YouTube ya. Itu semata-mata saya buat bukan untuk komersil, tapi saya buat ya untuk pendukung pembelajaran kalian. Artinya kalau tidak sia-sia waktunya. Kalau Zoom-nya nggak bisa karena rapat kan waktu itu, guru sedang rapat, jadi nggak bisa ya saya buat ke offline aja, saya rekam. Oke, setelah videonya direkam itu ada tugasnya ini yang quiz week 1 bisa dibuka nih. Jadi kalian isi kelas kalian, kelasnya misalnya IPA 4, nama misalnya Oka Setiawan, anggap saya sebagai siswa ya. Tekan berikutnya. Nah, jadi ini tugasnya itu listening. Ada beberapa soal. Nah, audionya untuk mengaktifkan ini kan listening pasti ada audionya ya. Mana kayak mana ngerjakannya. Nah, ini audionya yang biru ini. Yang tanda tunjuk saya ini. Ditekan aja link birunya. Nanti dia buka audio. Nah, kalian putar aja audionya. Nih. Can I help you? Yes. We'd like to go somewhere for our holiday. Yeah, can you recommend something? Well, what kind of holiday would you prefer? Oke, sampai sana aja. Nah, jadi kalian buka pertanyaannya. What are the question? Nah, there are 5 questions only. Yang pertama itu kalian ditanya mengenai topik. Nah, setelah jawabannya menurut kalian benar, nah, jawab. Nah, kemudian pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga sampai seterusnya. Setelah itu nanti kalian tekan kirim. Itu nanti jawabannya, rekapnya akan muncul di saya. Oke. Nah, nanti juga bisa dilihat skornya. Berarti kalau benar semua itu 10/10, kalau 100/100, sorry. Oke. Coba balik lagi ke kelas tadi. Kita back aja ya. Leave. Ini dia, kita back. Sekarang kalian masih gabung di satu kelas, artinya masih yang peminatan aja. Gimana gabung yang kelas yang satu lagi, yang bahasa Inggris wajibnya? Ini pun bisa dipakai, nanti guru lain mungkin ada yang menggunakan ini. Jadi kalian nggak perlu susah, tinggal tambahkan kelas saja. Jadi kalian tekan ini, kelas. Nah, kalian tekan panah tadi, gabung kelas lagi. Nah, masukkan kodenya. Kalau yang tadi bahasa Inggris yang peminatan, coba tekan kode yang minat, yang wajib, sorry. Itu kodenya saya kirim tadi malam, 5OW
AWGT. Oke, gabung. Nah, ini dia bahasa Inggris wajib. Jadi sini sudah ada tugasnya juga. Nah, jadi ini bahasa Inggris wajib. Yang bahasa Inggris wajib itu materinya beda ya sama yang peminatan. Materi yang untuk bab pertama sama bab 2 sebetulnya itu mirip, tapi yang diwajib ini kita lebih fokuskan kepada gimana supaya kalian lebih mandiri ya. Apalagi saya sudah cek tugas yang sebelumnya itu masih tentang introduction ya, bukan hitungan tugas, tapi itu saya anggap sebagai pengenalan sekaligus saya bisa mendapatkan penilaian sebelum belajar gimana kemampuan bahasa Inggris kalian. Saya bisa menilai dari kemampuan kalian mempronouncekan kata, kemampuan kalian dalam grammar kalian dalam memperkenalkan diri, kan itu memakai kalimat juga ya, membentuk kalimat. Nah, itu saya lihat masih ada mungkin tidak berarti semuanya jelek ya, artinya banyak yang bagus, sudah bagus pronunciation-nya, tapi banyak yang masih perlu diimprove. Untuk itu dimulai dari yang skill pertama, skill listening. Ini tugasnya kita lihat anggotanya. Pertama, udah 20 yang gabung tugas kelas. Sekarang tugas kelas ini ini saya sudah upload juga materinya. Seperti yang saya jelaskan kemarin, saya kan ada bilang be more independent learners. Jadi kalian harus menjadi lebih mandiri. Pembelajaran ini untuk kedepannya, bukan untuk kebutuhan sekarang. Artinya kalian mempersiapkan dari sekarang ya, kayak mana strategi pembelajaran bahasa Inggris itu yang mau saya jelaskan di sini. Jadi tugas ini sekaligus membuat kalian independen, menurut saya. Jadi ini tugasnya, ditekan aja. Nah, jadi ini sebetulnya tugasnya akan dikumpul jam 3, tapi nggak apa, nanti saya rubah lagi tanggalnya, karena kan kita ada masalah karena nggak selesai tadi yang menjelaskannya melalui Zoom. Akibatnya saya harus bikin video offline dulu. Nah, nanti saya perpanjang tanggal deadline-nya. Yang sebelumnya jam 3 nanti mungkin diperpanjang atau sampai jam 5 atau jam 6 atau setelah Isya pun bisa, nggak masalah. Artinya kalian harus mengumpulkan, itu udah bagus, udah sebuah target pembelajaran juga. Oke, ini sorry, nanti saya hapus, ini diabaikan aja ya. Yang tugasnya ini yang week 2. Sorry, internetnya lagi. Ini dia. Ini tugas keduanya. Kalian isi nama seperti tadi, misalnya nama saya. Kemudian kelasnya pilih. Dan berikutnya. Ini agak sedikit ribet ya, karena ini saya ada disuruh melampirkan voice note atau rekaman suara kalian. Nah, ini. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Kebetulan di sini saya meminta kalian untuk belajar mandiri. Nah, kalau kemampuan listening itu nggak bisa improve kalau kalian nggak pernah atau nggak, seperti yang saya jelaskan kemarin, nggak familiar sama kata-kata yang digunakan. Artinya kalau nggak familiar tentunya tidak tahu artinya. Nah, itu akan mempersulit kalian dalam memahami percakapan ataupun monolog. Itu gitulah
di sini latihannya untuk supaya kalian lebih familiar. Itu saya kasihkan video yang saya ambil dari ini, klik aja linknya. Ini sebetulnya video yang kemarin saya share mengenai website yang bisa kalian gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Di sini dia namanya NAS Daily. Dia ini menceritakan pengalaman keliling dunianya, kemudian dia dapatkan hal-hal yang baru yang mungkin semua orang nggak tahu, jadi diceritakannya seperti artikel gitu. Artinya di sini bagus untuk selain kalian belajar bahasa Inggris, artinya kalian menambah wawasan kalian, general knowledge kalian itu bertambah. Nah, sebetulnya bahasa Inggris yang bagus itu bahasa Inggris yang sifatnya content integrated. Kalian mempelajari konten dengan bahasa Inggris. Seperti belajar matem, kalau bisa belajar dengan bahasa Inggris itu bagus. Anggap aja kita ini belajar tentang sosiologi atau apa ya. Nah, pokoknya ini artikel tentang perjalanan keliling dunia seseorang. Nggak lama. Nah, nanti ini selagi menunggu videonya ready. Jadi ini pertanyaannya, list the words that you didn't know the meaning and its translation or meaning in bahasa Indonesia. Jadi ini saya minta sini kalian list di video ini kan itu subtitlenya ada ya dalam bahasa Inggris. Artinya kalian seperti membaca. List kata-kata yang kalian nggak tahu artinya sebelumnya ya. Misalnya kalian kedapat kata isolation. Kalian nggak tahu kan itu artinya apa. Kemudian kalian cari buat artinya. Bukan satu kata ya, sebanyaknya lebih bagus. Seberapa banyak kata yang kalian nggak tahu artinya kalian buat di sini sekaligus artinya. Kemudian di bawahnya itu please pronounce the word yang dalam tanda kutip ini wifi kan, bukan wifi kan. Makanya itu kalian buat nanti tambahkan file. Bisa diupload dari kalian rekam dulu suaranya pakai tools atau aplikasi di laptop kalian, atau kalau di handphone kalau nggak salah itu sudah ada langsung minta rekaman gitu, bisa langsung direkam saja. Artinya pasti kalian harus tonton dulu videonya pas dia mengatakan ini apa gitu, atau kalian cari kamus pun kan itu ada suaranya, jadi kalian bisa lihat gimana dibaca ini. Sama bawahnya itu internally, sama yang bawah. Nah, itu lagi ada beberapa kata. Kemudian yang dua pertanyaan terakhir itu menanyakan tentang isi dari video tersebut. Artinya setelah kalian tonton, kalian temukan kata-kata yang kalian nggak tahu artinya. Kemudian secara keseluruhan kalian harus paham pastinya. Gimana kalian supaya paham? Ya ulangi terus. Nah, jadi itu pertanyaannya ada di sini. Why are people not allowed to bring Quran and Bible to North Korea? Jadi kenapa orang tidak diizinkan untuk membawa Al-Quran ataupun Injil ke Korea Utara? Nah, jawabannya di video tersebut. Kemudian ini pertanyaan kedua, how long does it take from Beijing to North Korea? Sama pertanyaannya, jawabannya ada di video tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari Beijing ke Korea menggunakan kereta api? Kemudian pertanyaan terakhir, who will check people's belonging when entering North Korea? Ini apa? Siapa yang akan mengecek kepemilikan seorang, barang-barang orang kalau masuk di North Korea? Nah, temukan jawabannya di video. Itulah namanya listening comprehension. Oke, jadi ini tadi videonya. Tak muncul, ini. Jadi ini videonya cuma 4 menit. North Korea is not a joke. It's one of the Di sini kan worst ada countries in the subtitlenya ya, world. jadi It's isolated, it's nggak dangerous, ada it's strict. kata kalau kalian But nggak above bisa all, paham, karena ini kan seperti depressing. reading aja. So Kalau here kalian is nggak tahu my ya cari di time kamus artinya apa. inside North Korea. Pelajari juga pronunciation-nya. Perhatikan gimana dia I mempronounce. visited North Korea by taking a 20 I visited North Korea katanya berarti kan North. Atau mungkin ada yang baca North. Itu jadi North. Yang lain misalnya 24-hour train from Beijing to the border. Here, you can only enter as part of an organized tour group.
and now we have to take a train to North Korea for 24 hours. And the minute you cross the border, you enter a whole new world. Nah, jadi ini ada kata WHOLE. Mungkin kalian whole gitu kan. Jadi kalau mendengar ini focus on what Nas is pronouncing, like. Jadi fokus apa yang sedang dipronouncekan. Jadi kalau lihat tulisannya, ini artinya kan semua kan, seluruh kan. Itu whole. Jadi W-nya nggak dibaca. Nah, itu pasti pengaruh ke listening comprehension kalian. Soldiers will inspect everything you own. They check every picture and every page of every book that you have. Please do not take photos. Oke, mungkin itu aja, bisa dinonton nantinya. Jadi ini sengaja saya masukkan materinya tentang ini. Karena ini belum begitu relevan sama materinya, bukan berarti nggak relevan tentang listening. Tapi untuk yang selanjutnya nanti tentang kompetensinya, yaitu suggestion and offer ya, hampir sama itu materinya. Karena sudah dibahas juga di peminatan, jadi saya ngambilnya yang lain supaya lebih menyenangkan, tidak membosankan. Apalagi ini kan videonya tentang artikel, bukan artikel ya, tapi ada pengetahuan yang kalian dapatkan, general knowledge dari sini. Yang sebelumnya you didn't know about this, maybe after watching this you'll know how North Korea is. Jadi yang pecinta drama Korea yang mungkin belum tahu ini, jadi ya setelah tugas ini tahu, artinya pengalaman kalian selama belajar itu dapat artinya. Okay, that's all from me. Thank you so much for watching this. Don't forget for your task, and let me close by saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.